Surabaya semua untuk menikmati mie sedap, tapi dengan experience yang berbeda. Di sini ada ini saya pengen coba pedasnya. Beda sama mie yang lain. Nggak ada lagi dok. Mie sedap ini memang pilihan. Penyakit tidak menular, Kementerian Kesehatan. Ya, ya, terima kasih. Ya, mungkin langsung ya dok. Ini pertanyaannya adalah dok, dari semua yang sudah disampaikan oleh teman-teman dari Manutan, dari Wonoayu, dari Hoki dan sebagainya, saya ingin menanyakan mengenai kira-kira apa yang akan diambil oleh Kementerian Kesehatan dilaksanakan secara nasional. Caranya tadi ada dua hal ya dok. Surabaya, di mana pengambilan sampelnya dengan pengambilan sampel mandiri, sementara yang di Wonoayu, di Sidoarjo kita memakai yang semi otomatis dengan pengambilan sampel oleh petugas kesehatan. Istilahnya kan hub and spoke ya dok, dalam rencana kanker nasional itu disebutkan hub and spoke, dengan kita mengkombinasikan sistem laboratorium otomatis dan semi otomatis. sesi pembelajaran dan apresiasi proyek percontohan screening kanker leher rahim. Surabaya. The Royal Indonesia TV Kementerian Kesehatan, JHPYGO, Bio Farma, dan Roche menggelar sesi pembelajaran dan apresiasi proyek percontohan screening kanker leher rahim di Morazen Hotel Surabaya, tanggal 19 November tahun 2025. Kanker serviks merupakan kanker kedua terbanyak pada perempuan Indonesia, dengan estimasi 36.000 kasus baru dan 21.000 kematian setiap tahun. Lebih dari 95% kasus kanker serviks terkait dengan tipe HPV berisiko tinggi, terutama di Indonesia adalah HPV 52, 16, 18 dan 58 yang paling prevalen. Infeksi persisten dengan strain HPV onkogenik menyebabkan lesi prakanker yang dapat berkembang menjadi kanker invasif jika tidak ditangani. Meskipun program screening tersedia, tingkat partisipasi yang rendah dan akses terbatas di daerah terpencil memperburuk beban kanker serviks di Indonesia. Prof. Dr. Yudi Mulyana Hidayat, SP, OG, Subsepong, Demas, MKes, Dr. Fitriadi Kusuma, SP, OG, Subsep, Ong, Dr. Brahmana Aslanda. Saya Dr. Aditya Herlambang, spesialis obstetrik ginekologi, konsultan ginekologi dari Hoki Jawa Timur, mewakili di mana proyek di rumah sakit, di mana proyek di tempat screening HPV DNA ini sebagai pilot project untuk area Jawa Timur. Harapannya adalah seluruh Indonesia bisa mewakili dan bisa melakukan proyek ini, sehingga pada tahun 2030 pemerintah kita Indonesia bisa menurunkan target kanker serviks bisa menurun. Tahun ini di mana penurunan kanker serviks itu di tahun 2030 pemerintah kita terutama dari Kementerian Kesehatan sudah memberikan ultimatum bahwa kanker serviks harus turun. Ya. Maka strategi kita untuk menghadapi penurunan kanker serviks itu salah satunya adalah melakukan tindakan screening, di mana screening HPV pada kanker serviks ini untuk menilai bahwa apakah ada virus pada kanker serviks atau tidak, ini sangat penting sekali. Jadi untuk menurunkan target pada pemerintah kita di target pada 2030. Di Indonesia ini kejadian kanker serviksnya masih tinggi. Itu apabila kita melihat peta dunia, angka kejadian di Indonesia itu sangat tinggi dibandingkan negara-negara berkembang di tempat lainnya. Maka itu di 2030 harapan kita kanker serviks ini bisa. Baik, terima kasih dok. Terima kasih. SP, OG, Subsepong. Tanda seru kurung tutup. Rekomendasi POGI vaksinasi HPV untuk wanita pranikah dan pasca persalinan. Tanggal 24 Juni tahun 2025.
Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan akses layanan screening kanker leher rahim dan mengurangi angka kematian akibat kanker serviks di Indonesia. Proyek ini menggunakan metode pengambilan sampel secara mandiri dan integrasi pengambilan sampel mandiri untuk memperkuat layanan screening kanker leher rahim. Metode ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran perempuan untuk melakukan screening dan mengurangi angka kematian akibat kanker serviks. Kami berkomitmen untuk menyediakan layanan screening yang mudah diakses, menjamin kualitas hasil laboratorium, meningkatkan kesadaran perempuan melalui edukasi, serta memastikan tindak lanjut dan pengobatan bagi setiap perempuan dengan hasil positif, kata Marijane Lacoste, Country Director Johns Hopkins Program for International Education in Gynecology and Obstetrics JHPYGO Indonesia, saat ditemui wartawan Royal TV. Sementara itu di tempat yang sama Dr. Aditya Herlambang, SPOG, MKet Klin, yang mewakili POGI Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia, Jawa Timur, menambahkan bahwa proyek ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran perempuan tentang pentingnya screening kanker leher rahim. Pemerintah mengultimatum tahun 2030 sudah turun. Kami mendukung penuh proyek ini dan berharap dapat membantu mengurangi angka kematian akibat kanker serviks di Indonesia, pungkas Dr. Aditya Herlambang. Berikut laporan wartawan Royal TV dari Surabaya Cok Santoso. Learning about your health, and if you get a positive result, you can get treatment before something else happens. So it's a cancer that's completely preventable. The important thing is women go for screening early. Jadi ini kita menitipkan pesan kepada teman-teman media, dan karena memang peran media sangat penting ya untuk meningkatkan kesadaran bahwa kanker leher rahim ini bisa dicegah gitu, dan caranya itu adalah termasuk dengan screening. Jadi jangan ragu untuk screening karena itu sangat berguna untuk kesehatan seperti itu. Baik, terima kasih. Kemudian kita melakukan screening, kemudian ketika misalnya nanti ada yang positif, hasilnya ada lakukan treatment dengan thermal ablasi dan rujukan ke rumah sakit. Tapi kita tidak mencakup untuk imunisasi ataupun vaksinnya seperti itu. Cuman kita melihatnya dari sisi lebih pentingnya tuh bagaimana mau mengidentifikasi virus ini sedini mungkin sih, seperti itu. Karena kita nggak pernah tahu nih datangnya dari mana, dan bisa dilihat juga ada yang kasih testimoni, ya saya baik-baik aja kok, suami saya juga baik, saya juga nggak punya hubungan apa-apa gitu ya, dan dia merasa bingung ini datangnya dari mana. Jadi itu hal yang kita nggak pernah bisa kontrol sih faktornya. Ablasi, konsultasi dengan dokter sehingga mereka lebih tenang gitu. Ya, untuk mengundang para wanita supaya mau ikutan, karena kalau dilihat tuh di Indonesia sendiri kecenderungannya lebih baik nggak tahu, yang positif nih kenapa nih, apakah misalnya orang tersebut misalnya nakal atau misalnya kurang bersih gitu ya, atau juga ada juga permasalahan terkait dengan ketidaknyamanan ketika dia dilakukan samplingnya tadi. Makanya di sini di Project Angin ini dilakukan adanya self sampling tadi. Sebetulnya itu tujuannya untuk menghindari rasa sakit atau tidak nyaman ketika misalnya si wanita harus ketemu dengan dokter, harus diambil prosesnya dan lain-lainnya. Jadi balik lagi bagaimana membuat mereka merasa nyaman, mereka harus ditumbuhkan bahwa lebih baik diketahui kondisi virusnya itu sedini mungkin sehingga tidak telat, sehingga dilakukan pencegahan lebih panjang, pengobatannya juga tidak misalnya ketahuan udah kondisinya parah seperti itu ya. Jadi memang lebih baik seperti itu daripada nanti ditunda-tunda atau kemudian sudah level keparahan sudah cukup tinggi. Nah itu pentingnya, dan mungkin juga tadi di event ada beberapa testimoni yang sangat luar biasa gitu ya yang diberikan oleh para target wanita yang ikutan juga gitu ya. Mereka justru memandangnya ini luar biasa gitu, mereka merasa justru nyaman, tenang bahwa walaupun mereka hasilnya positif, mereka sudah bisa melakukan treatment lebih awal gitu. Pencegahan dari dini. Mahal. Jadi di program ini gratis. Ada dari mana? Ada yang dari Rose untuk self sampling, kemudian yang di Wonoayu itu ya dari Bio Farma. Tadi sekarang saat ini memang masih terbatas ya, tapi sudah ada di Indonesia gitu kan ya, mungkin belum seterbuka di luar ya,
rasakan cukup kompleks dari sisi ragam dari sisi kota dan daerah, kemudian kondisi wanitanya, maka dipilihlah Jawa Timur. Tadi slide-nya apa sudah disampaikan oleh Bu Merijan. Jadi nanti karena kompleksitas tersebut, wah ini kan berarti modelnya udah bisa pas gitu ya, dipakai di daerah lainnya di Indonesia. Jadi itu yang diharapkan oleh Kementerian Kesehatan. Infected by HPV. Yang kedua mau berapa rate? Berapa banyak? Oh, the positivity rate during the screening project. Okay. First one, the urgency Why, yeah. for why Yeah. or why we selected East Java. East Java. Maaf di bahasa Inggris. So East Java was selected after discussions with the Ministry of Health at national level. Because it was one of the and it was selected because it was one of the provinces where the ministry had not yet introduced HPV DNA screening. The ministry had already, I think, introduced in 16 other provinces in Indonesia. So we collaboratively selected East Java for this, and also to introduce for the first time self-sampling with HPV DNA. So that's the reason for selection was done in consultation with the Ministry of Health, and it was to ensure expansion of this program beyond other provinces where HPV DNA is penetrated. Saya coba terjemahin ya. Jadi kenapa memilih Jawa Timur itu adalah hasil diskusi dengan Kementerian Kesehatan di tingkat nasional. Nah, jadi sebelumnya itu kan sudah ada program yang dilakukan di provinsi lain. Itu mungkin kalau nggak salah sekitar 16 provinsi, tapi Jawa Timur belum untuk yang screening HPV DNA. Itu sebabnya salah satu alasannya. Dan kemudian bersama dengan studi ini kita juga memperkenalkan tes yang self-sampling gitu. Jadi sebagai gambaran tes itu bisa dua, ada yang dibantu oleh nakes, ada yang self-sampling. Nah, di dalam proyek percontohan ini kita menerapkan yang self-sampling. Karena memang sifatnya adalah cakupan yang lebih besar, standarisasi dan sertifikasi. Jadi manfaatnya bukan hanya untuk Jawa Timur, tapi secara nasional untuk pencapaian target screening di 2030. Terima kasih. Terima kasih.